tentang kisah persahabatan atau kisah kedekatan antara Nabiullah Adam alaihissalam dan burung perkutut. Tanah, air, bahkan sinar matahari, udara, pohon-pohon, tumbuhan, dan hewan itu terlebih dahulu telah diciptakan. Ketika sampai di muka bumi, binatang pertama yang mendekati Nabiullah Adam alaihissalam adalah burung perkutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Rahayu, salam Nusantara. Berjumpa kembali bersama kami Cah Bejo YouTube channel, saluran pemerhati budaya, sejarah, dan adat istiadat Nusantara. Sahabat Parantoro dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami menjumpai Anda. Semoga Anda sekeluarga selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Bagi para penggemar burung perkutut, tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah katuranggan, istilah tangguh, istilah manggung, dan istilah yoni, serta istilah-istilah yang lain. Pun pasti di antara para penggemar, para penghobi telah mengenal lebih jauh tentang seluk-beluk burung perkutut. Nah, seperti apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu Anda tentu pernah mendengar tentang kisah persahabatan atau kisah kedekatan antara Nabiullah Adam alaihissalam dan burung perkutut. Bagaimana kisah selengkapnya dan pembahasannya? Mari kita ikuti. Parantoro dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kita hidup di Nusantara, di Indonesia, dengan keanekaragaman suku bangsa, sehingga kita juga memiliki keanekaragaman budaya. Mengapa saya awali dengan prolog seperti itu? Karena pembahasan tentang kedekatan antara burung perkutut dengan Nabiullah Adam alaihissalam tentu adalah sebuah kisah yang tidak bisa kita terima secara mentah seperti itu saja, melainkan harus kita terima dan kita resapi dengan banyak perenungan. Nah, seperti halnya kita yang hidup di negara Indonesia dengan bentang alam yang sangat luas, dengan jumlah suku bangsa yang beraneka rupa, sehingga kebudayaan pun pasti beraneka rupa. Nah, sama halnya dengan kisah-kisah yang ada di daerah-daerah tertentu, kisah-kisah yang melatar belakangi suku bangsa tertentu atau tempat tertentu atau wilayah tertentu. Nah, itu hampir sama dengan kita ketika membahas tentang benarkah atau seperti apa sebenarnya kisah kedekatan antara burung perkutut dan Nabiullah Adam alaihissalam sebagai manusia yang pertama kali ada di muka bumi ini. Sahabat Parantoro, untuk menyikapi informasi yang berkembang seputar hal-hal yang berbau cerita rakyat, yang berbau mitos, yang berbau kisah secara turun-temurun, tentu kita tidak bisa menuntut adanya sebuah kebenaran 100% atau istilahnya itu adalah kebenaran mutlak. Karena yang namanya mitos, kisah cerita rakyat ataupun cerita turun-temurun itu tidak harus ada bukti secara autentik atau dokumen, baik itu tertulis ataupun benda misalnya. Namun kita harus mensikapinya sebagai atau menggunakan rasa dan perasaan, pemikiran, perenungan. Misalnya saja kisah tentang cerita rakyat dari daerah Sumatera yang juga sering atau sejak kecil kita dengar, yaitu tentang kisah Malin Kundang, atau di daerah misalnya dari daerah Jawa Barat misalnya, yaitu ada kisah tentang Gunung Tangkuban Perahu, atau juga ada kisah tentang Candi Prambanan, bahkan ada buktinya. Namun kisah cerita yang mengiringinya itu adalah menjadi
bumbu penyedap atau menjadi sesuatu yang memberikan nilai daya tarik tersendiri terhadap pembangunan Candi Prambanan tersebut. Sahabat, ketika kita menerima informasi yang berkaitan dengan cerita rakyat atau mitos, maka kami sarankan adalah melihat dari sudut pandang yang berbeda, atau sudut pandang bukan sekedar logika atau fakta tertulis misalnya, namun cenderung kita menuju ke pesan moral apa yang ada dari setiap kisah-kisah yang ada. Karena kalau kita menuntut bukti mana buktinya secara fakta, itu nanti cerita rakyat akan sulit untuk dibuktikan dengan naluri atau akal sehat. Nah, kita kembali ke permasalahan. Begitupun dengan kisah atau cerita yang dikabarkan bahwa burung perkutut adalah burung pertama yang menjadi santri atau menjadi murid atau menjadi sahabat dari Nabiullah Adam alaihissalam, itu seperti apa kisahnya? Apakah itu betul terjadi? Kalau terjadi, buktinya mana? Dokumen tertulisnya mana? Kitab apa? Atau itu ditulis di prasasti apa? Itu akan sulit untuk membuktikan, karena peristiwa itu terjadinya sudah sangat lama. Dimensi waktunya itu sudah sangat panjang sekali. Maka sebagai orang yang bijak, kita menerima informasi yang bersifat cerita seperti itu adalah dengan melihat manfaat atau pesan moral yang terdapat pada cerita tersebut. Nah, dari sini kami mencoba menganalisa tentang kisah kedekatan antara burung perkutut dengan Nabiullah Adam. Nah, dikatakan bahwa diceritakan burung perkutut itu sudah diciptakan lebih dahulu, karena tentu antara burung, kemudian benda-benda mati yang ada di bumi, tanah, air, bahkan sinar matahari, udara, pohon-pohon, tumbuhan, dan hewan itu terlebih dahulu telah diciptakan sebelum Nabiullah Adam alaihissalam turun ke muka bumi. Nah, ketika Nabiullah Adam diturunkan dalam kisahnya ke bumi, ada itu kisah yang mengatakan seperti itu, mengatakan bahwa ketika sampai di muka bumi, binatang pertama yang mendekati Nabiullah Adam alaihissalam adalah burung perkutut. Mendekati dengan jinak, dengan tenang, kemudian mendekati Nabiullah Adam. Dikatakan dalam cerita tersebut, Nabiullah Adam alaihissalam mengatakan bahwa sungguh mulia, sungguh baik wahai engkau burung. Engkau burung pertama yang menghampiriku dan menyapaku, menyambutku datang di bumi ini. Maka aku doakan agar anak cucumu kelak menjadi binatang yang mulia. Nah, kalau ditanya itu buktinya mana? Atau tertulis di kitab apa? Pada primbon apa? Itu mau kita buktikan sangat sulit. Nah, untuk lebih mudah seperti ini, Parandoro, kalau itu hanya sebuah omong kosong saja, ya tidak juga, karena itu sangat sulit, atau tiba-tiba memunculkan informasi seperti itu tanpa ada tujuan itu sangat sulit. Nah, kita berpikirnya seperti ini, nyatanya saja ada ceritanya seperti itu dan diturunkan dari generasi ke generasi sampai sekarang, sampai di abad yang milenial ini kita masih mendengarnya. Berarti nah, kisah itu memiliki tujuan tertentu mengapa diciptakan kisah itu, atau dibicarakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, itu ada tujuannya, itu saja. Ya, lebih mudahnya, untuk lebih mudahnya seperti ini, berarti ada maksud tertentu dari adanya kisah burung perkutut dan Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, menurut kami ada kurang lebih 3 poin atau 3 pesan moral yang ada dari kisah antara burung perkutut dan Nabiullah Adam. Parandoro, pesan moral yang pertama dari kisah itu adalah
bahwa kita harus bersikap ramah dan sopan. Nah, maksudnya dari kisah itu dikatakan bahwa ketika Nabiullah Adam turun, perkutut dengan rendah hati, dengan sopan, dengan ramah, dengan jinak mendekati Nabiullah Adam alaihissalam sebagai makhluk yang masih asing di bumi, mendapatkan sambutan yang luar biasa, mendapatkan seorang teman yang mampu menghibur beliau. Perkutut datang menghampiri, tentu saja hal ini membuat beliau merasa dihargai dan dihormati, karena dia baru saja sampai di sebuah tempat, yang punya atau tuan rumahnya di situ dalam hal ini ada binatang perkutut yang menghampirinya. Yang pertama, betapa ramahnya si burung perkutut. Maka kita juga harus meniru seperti itu. Dengan siapa saja, dengan orang yang bertamu, dengan orang lain yang baru datang ke tempat yang ada dekat kita. Syukur-syukur kita bisa membantu, meringankan apabila membutuhkan pertolongan. 1. Ramah dan sopan. Kemudian yang kedua, kita diajarkan tentang adanya persahabatan, yaitu persahabatan antara Nabiullah Adam alaihissalam dan burung perkutut. Nabiullah Adam mendoakan kebaikan kepada burung perkutut. Maka di sini pun kita diberikan ajaran untuk saling mendoakan yang baik-baik agar antara kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kita diajarkan untuk saling menghargai antara Nabiullah Adam alaihissalam dan burung perkutut. Merupakan makhluk yang berbeda, namun keduanya saling menghargai, saling membantu. Yang satu merasa terhibur dan yang satu pun merasa di situ kedatangan Nabiullah Adam alaihissalam tidak mengganggu makhluk yang sudah ada di bumi. Sedangkan yang terakhir, yang keempat adalah adanya saling menjaga satu sama lain, terutama adanya sikap atau sifat mengayomi, menjaga lingkungan alam. Seperti Nabiullah Adam mendoakan burung perkutut, untuk kebaikan, berarti menginginkan agar alam tetap lestari, tetap terjaga, sehingga kedepannya sebagai khalifah di muka bumi kita bisa bukan hanya memanfaatkan dari alam, namun kita juga mampu menjaga, syukur-syukur bisa mengolah dan memanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan digunakan untuk meningkatkan ibadah. Sahabat Parandoro, sifat sebuah kisah atau mitos atau cerita rakyat itu biasanya adalah muara akhirnya pasti pesan moral. Seperti halnya cerita-cerita rakyat yang berkembang di tanah Jawa, pasti menginginkan perilaku yang baik. Adanya kejahatan yang akan dihancurkan oleh kebaikan. Yang hak pasti akan menumbangkan yang batil. Nah, sifat yang seperti itu pada cerita-cerita rakyat yang baik, mengajarkan norma, aturan-aturan yang tidak tertulis di masyarakat, karena tidak semuanya peraturan itu tertulis. Begitupun cerita rakyat, kisah-kisah seperti tadi sebenarnya telah diajarkan sejak kita kecil, lalu kita pun harus menerimanya dengan perasaan yang terbuka, pandangan kita luas, sehingga dalam mensikapi setiap informasi kita tidak terjebak hanya pada satu pemikiran saja. Sahabat Parandoro, kurang lebih demikian yang dapat kami sampaikan dari pembahasan tentang burung perkutut dan Nabiullah Adam alaihissalam. Masalah benar 100% kami tidak benarkan, karena itu sudah berkembang dan luas di masyarakat. Bahkan burung perkutut pun menjadi burung peliharaan kesayangan bagi para ulama, para kiai, dan para tokoh agama. Dari sini Kabupaten Kudus Cah Bejo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, santi, santi.